Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu dan kemarin saya entry hari Selasa teman-teman. Dan ini entry saya sudah hilang. Hilang kemana teman-teman? Terkena stop loss. Kemarin saya entry di sini, dihajar dulu, stop loss baru turun teman-teman. Asik banget. Ini banyak sih yang kejadian kena stop loss sama kayak saya. Jadi dari segi teknik sebenarnya udah bener teman-teman. Cuman terkena apa? Likuidasi. Buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya. Dan ini sedang ada giveaway teman-teman. Ini ya, kalian masuk di Instagramnya, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Lihat postingan giveaway. Jadi langkah-langkahnya nanti ada di sini ya. Like, kemudian share, follow, kemudian nomor akun XM, lalu tag 3 teman dan hashtag giveaway XM. Teman-teman nanti ikutin semuanya ya. Ini pengumuman pemenang adalah 5 Juni 2026. Jadi teman-teman mumpung masih ada ya, periodenya ini masih dikit loh teman-teman yang ikutan. Nanti teman-teman buruan ikutan aja, siapa tahu teman-teman beruntung ya dapat hadiahnya seperti itu ya. Langsung aja kalian cek langsung di deskripsi video kali ini ya info selengkapnya. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau entry market ya, sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman. Oke, USD CHF ini masuk di high-nya trendline dan di sini cukup bagus signalnya. Jadi bismillah mau saya ambil USD CHF. Jadi ini zona pentingnya ada di sini teman-teman ya. Kemudian pola candlestick-nya di sini sudah mulai apa ya namanya? Beberapa kali ya, ini signal sell sekali, signal sell 2 kali. Saya nggak masuk yang ini, kenapa? Karena yang ini itu candlestick D1-nya masih hijau. Sekarang sudah merah nih. Nah, jadi yang pertama dia ada di zona penting, di mana di sini itu tempat untuk jualan ya, titik untuk jualan. Di sini sempat turun ya. Kemudian di sini sempat turun juga, koreksi. Di sini sempat koreksi juga ya. Nah, di sini ya kita akan mencoba mengulang ya. Apakah dia akan terjadi koreksi juga ya? Kenapa sih pola-pola kayak gini kok bisa berulang ya? Karena pelakunya ya itu aja, pelaku gedenya. Dan mereka melakukan kebiasaan yang sama. Menjual di titik ini, membeli lagi di titik ini kayak gitu. Sehingga terbentuk pola-pola yang sama. Itu memang kebiasaan para market. Oke, kemudian teman-teman, para pelaku market maksudnya ya, para market. Kemudian di sini kan zona penting ya, masuknya dari sini, di sini signalnya muncul ya, ini ada hammer, sebelahnya buka turun signal sell, dan di D1 dia sudah merah candlenya, ya. Candlenya sudah merah, ini penting sekali, ya. Jadi kalau H4-nya signalnya udah sell, contoh yang ini, ya, ini kan sama hammer sebelahnya buka turun. Tapi ini H4 yang ini teman-teman, candle D1-nya tuh yang ini. Jadi belum saya sell karena candle di satunya masih hijau. Hari kemarin tuh. Nah, hari ini pagi hari itu udah beda. H4 ini ada signal sell lagi, tapi hari ini D1-nya udah turun. Kan sesuai dengan syarat yang saya buat ya dalam sistem trading saya, bahwa trading itu harus memenuhi syarat H4 dan D1-nya itu harus searah gitu. Nah, oke ya teman-teman ya. Kemudian stop loss tak taruh di sini. 08.000 08.002 08.0030 ini teman-teman ya. Nah di situ SL itu selalu di luar D1 kayak gini. Ini di ujungnya ya, karena memang udah terlalu jauh ini turunnya ya. Nah di situ aja teman-teman, nggak perlu di ujung atas banget. Nah targetnya nanti 2 kali SL ke bawah ya. Targetnya mungkin di area-area sini kayak gitu. Oke teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi, kita lihat lagi apakah dia berhasil turun sesuai dengan pola yang terjadi sebelumnya atau nanti malah kena SL. Tak lanjut ke teman-teman ya, seperti biasa. Tak skip dulu, ini adalah hari Selasa teman-teman, tanggalnya abain aja, jamnya adalah 8:30 pagi. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu dan kemarin saya entry hari Selasa teman-teman. Dan ini entry saya sudah hilang. Hilang kemana teman-teman? Terkena stop loss. Kemarin saya entry di sini, dihajar dulu, stop loss baru turun teman-teman. Asik banget. Ini banyak sih yang kejadian kena stop loss sama kayak saya. Jadi dari segi teknik sebenarnya udah bener teman-teman. Cuman terkena apa? Likuidasi, terkena SL Hunter kayak gitu. Ini di market di semua broker sama ya, saya cek tadi. Jadi bukan masalah brokernya, tapi memang kejadiannya kayak gitu, fluktuatifnya teman-teman ya. Oke, jadi ini kejadiannya ini namanya trend, ini ada high. Nah ini fake breakout namanya. Nah
ya, dia breakout ke atas ya. Banyak yang kena SL untuk sell-nya, kemudian banyak yang ambil buy juga di sini. Nah, ini namanya fake breakout, keluar terus masuk lagi. Disinilah kita bisa entry sell lagi teman-teman. Cuman karena saya nggak lihat, ya udah saya nggak entry. Ya, ini signal sell-nya hidup di sini. Jadi kalau fake breakout, masuk ke dalam lagi, ada signal sell di bawahnya, itu kita masuk nih. Dia turun kan teman-teman. Dia mau turun ini teman-teman kayak gitu. Itu ya pelajaran pentingnya. Jadi apa yang harus saya lakukan karena ketika terkena stop loss ya nggak harus ngapa-ngapain juga teman-teman. Saya tinggal nunggu lagi untuk momen selanjutnya. Adanya kapan? Mau ada hari ini, syukur ya. Nanti siang mungkin entry, sore mungkin entry. Kalau nggak ada ya besok lagi kayak gitu. Jadi trading itu nggak ada beban sama sekali ketika teman-teman tidak membebani akun kalian. Jadi saya itu tidak membebani akun saya. Akun saya mau profit kayak, akun saya mau rugi kayak, terserah gitu. Ya, seperti itu. Jadi dari psikologi teman-teman tuh tenang gitu ya teman-teman ya. Nggak ada tekanan sama sekali. Karena market itu nggak bisa kita paksa. Nih teman-teman ya, kalau kita paksa mau kita buy juga kalau belum naik ya belum. Kita sell juga kalau belum turun ya belum kayak gitu. Jadi trading itu carilah sebuah sistem yang benar, yang sudah benar-benar menghasilkan, tinggal kita jalankan aja teman-teman. Ya, masalah durasinya, profitnya berapa lama, itu terserah sama market gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian ya video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman. Kesimpulannya, rugi karena terkena SL Hunter ataupun fake breakout. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, rugi itu biasa dalam trading. Kadang profit, kadang rugi, itu biasa. Yang paling penting adalah hasil akhirnya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, itu kita masih untung. Berapapun untungnya terserah sama market. Kayak gitu. Jangan kita targetin, nanti kita terbebani teman-teman ya dari aktivitas trading kita. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.